itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Kalau ada orang-orang yang mengembangkan narasi seperti ini, inilah kemudian narasi-narasi yang minor, yang membuat politik kita jadi jumut. Tentu kita berharap narasi-narasi minor seperti ini kita minimalisir untuk kemudian narasi sukaria, narasi kebangsaan, narasi kolektivitas, bersancut tali wondo, bergotong royong. Itu yang kemudian kita terus-menerus suarakan secara bersama-sama. Pak Jokowi tidak terganggu dengan pencalonan Anies Baswedan dari Partai Nasdem atas dua hal. Level kenegarawanan dia yang sudah sangat mumpuni saat ini. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi menghargai demokrasi. Anies dan Jokowi adalah dua hal yang berkebalikan. Ya, saya paham. Mungkin maksudnya mau mengambil hati kelompok pembenci Jokowi atau anti pemerintah agar nantinya merapat ke Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Tapi ini kan secara etika juga jadinya nggak patut. Sebab sampai detik ini Nasdem itu juga bagian dari pemerintahan Jokowi. Antitesis artinya berlawanan, kontra, bertentangan. Namanya saja antitesis. Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi berarti Anies memang berlawanan dan kontra Jokowi. Nah, sekarang sudah tahu kan makna antitesa yang Nasdem sampaikan lewat Zulfan Lindan yang ternyata komisaris Jasa Marga itu. Yaitu Anies merupakan, kata dia, kebalikan dari Pak Jokowi. Anies adalah antitesa Pak Jokowi katanya. Karena memang Anies tidak sama dengan Pak Jokowi. Jangankan sama, mendekati sama saja tidak. Sentil Hasto Biru dirobek dari kabinet. Sekjen Nasdem, kami pengusung presiden 2 periode. Hubungan Partai Nasional Demokrat dan PDI Perjuangan tampak mulai memanas. Kondisi panas tersebut terlihat dalam aksi sindir-menyindir yang dimulai dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Di sela-sela HUT TNI tahun 2022, Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan sindiran menolak yang diduga ditujukan untuk Partai Nasdem usai mendeklarasikan Anies Baswedan. Usai pernyataan itu, isu reshuffle kabinet juga mulai berhembus. Kabar reshuffle terus berkembang menyusul pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Nasdem. Memang semenjak mengusung Anies, Nasdem kekinian lebih mendapat banyak sorotan, mulai dari sebutan Nasdrun hingga digoyang isu keluar kabinet. Menanggapi isu reshuffle, Sekjen Nasdem yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut bahwa itu menjadi hak presiden. Atas tuduhan partainya yang tak loyal, Johnny juga menyebutkan bahwa pihaknya menjadi partai pengusung presiden dalam 2 periode terakhir. Pada pemerintahan Jokowi periode kedua, setidaknya ada 3 menteri yang berasal dari Nasdem. Menteri-menteri dari Nasdem antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Zulfan Lindan ungkap awal mula penonaktifkan dirinya dari Nasdem, saya DWA katanya Palo marah. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan merespon atas penonaktifan dirinya dari kepengurusan DPP Nasdem. Zulfan mengatakan penonaktifan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen Nasdem Johnny Plate bahwa Ketua Umum Surya Paloh marah atas pernyataannya. Adapun pernyataan yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Johnny soal Anies antitesis Jokowi. Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak paham apa yang diucapkannya. Dia menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP Nasdem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Jasa Marga. Sebab menurut Zulfan, menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itu, kata dia, surat
pengunduran diri tersebut ditandatangani Joni sebagai sekjen dan Ahmad Ali sebagai wakil ketua umum Nasdem. Lebih lanjut, Zulfan memprotes ketika isi surat penonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatasnamakan fungsionaris partai. Dianggap bikin gaduh. Diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menonaktifkan elit partainya Zulfan Lindan. Hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga jelas Surya, Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik. Anies antitesis Jokowi. Sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialektika filsafat. Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut. Baca preskan Anies Baswedan Nasdem tabuh genderang perang dengan PDIP. Deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dinilai langkah politik Partai Nasdem untuk memulai genderang perang dengan calon dari partai lainnya. Sebab dengan baca preskan Anies bisa dimaknai sebagai cara Nasdem mengambil sikap politik beda dengan pilihan capres terhadap penguasa. Menurut Direktur Riset Indonesia Presidential Studies, Arman Salam, kekuasaan yang dimaksud adalah PDIP. Presiden Jokowi adalah kader PDIP. Pengamatan Arman dalam konteks politik memang terkesan Jokowi mampu mengatasi tekanan PDIP sebagai presiden. Namun demikian, banyak fakta intervensi PDIP yang begitu kuat atas berbagai kebijakan strategis pemerintahan. Dalam pandangan Arman, saat ini Presiden Jokowi harus lihai bersikap sebagai presiden atau kepala negara. NU Jatim prihatin Irjen Teddy tersangka narkoba, kok pelaku kriminal. Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba 1 pekan sebelum mantan Kapolda Sumbar itu akan dilantik menjadi Kapolda Jatim. Ia pun kini dikotak menjadi Patianma Markas Besar Kepolisian RI, terancam dipecat dari keanggotaan Polri dan hukuman penjara. Merespon itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Abdus Salam Sohib atau Gus Salam mengaku prihatin dengan keterlibatan Irjen Teddy dalam jaringan pengedar narkoba. Menurut Gus Salam, anggota Polri seharusnya bersih dari tindakan kejahatan, apalagi seorang perwira tinggi yang memegang tongkat komando. Gus Salam berharap ke depan terjadi pembenahan secara menyeluruh di tubuh Polri sehingga Korps Bayangkara betul-betul sesuai harapan masyarakat. Sebelumnya diberitakan Irjen Pol Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika Jumat 14 Oktober 2022. Kabar tak sedap itu berembus pekan setelah TR Kapolri yang menetapkan dirinya dimutasi dari Kapolda Sumatera Barat menjadi Kapolda Jatim keluar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, menurut informasi yang dia peroleh serah terima jabatan Kapolda Jatim dari Irjen Pol Niko Afinta ke Irjen Pol Teddy Minahasa baru akan dilaksanakan pada pekan depan. Irjen Teddy dimutasi menjadi Kapolda Jatim berdasarkan telegram Kapolri nomor ST/2134/11/KEP/2022 tertanggal 10 Oktober 2022. Ia menggantikan Irjen Pol Niko Afinta yang dimutasi menjadi Sahli Sosbud Kapolri sebelum dipilih menjadi Kapolda Jatim. Irjen Teddy menjadi Kapolda Sumatera Barat. Setelah tertangkap dalam kasus narkoba, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali mengeluarkan TR pembatalan Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jatim dan diubah menjadi Patianma Mabes Polri. Posisi Kapolda Jatim kemudian diserahkan kepada Irjen Tony Hermanto, sebelumnya Kapolda Sumsel.